Salam Bapak Ibu Saudara kasih. Puji nama Tuhan, kita akan mempersiapkan segenap tubuh jiwa roh kita datang kepada Yesus Kristus. Di dalam kebenaran firman dalam Filipi pasal yang ketiga dikatakan ayat ke-10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Amin. Kita bersyukur Yesus telah mati, naik dan bangkit ke surga untuk kehidupan kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Sembah Kau Tuhan, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Amin. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin. Terima kasih Tuhan. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku sungguh telah terbukti. Saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Ketika Dia serahkan anaknya. Haleluya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah, oh haleluya, haleluya, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, bersyukur, bersyukur Tuhan, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Haleluya, haleluya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, bersyukur, 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 bersyukurlah,
bersyukur, amin. Kami bersyukur Tuhan. Pengorbanan telah terbukti bagi kami, haleluya. Ku sembah, kami umat yang dimenangkan Kristus Tuhan, selamat di dalam Kristus Tuhan. Kita terus ungkapkan, katakan bersyukur kepadamu selalu Tuhan. Bersyukur, haleluya, bersyukur, 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 bersyukur. Karena kasih setiamu, amin. Ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku bersyukur Tuhan, bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu, amin. Ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. 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 Haleluya, haleluya. Kami sembah Yesus Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Tidak henti-hentinya Tuhan, kami mau tetap katakan bersyukur dalam segala sesuatu. Karena Tuhan sudah jauh lebih dari segala sesuatu sudah Tuhan kerjakan buat kehidupan kami. Kami yang tidak layak, Tuhan layakkan kami menjadi orang-orang yang di hadapan-Mu Tuhan. Melihat di dalam kuasa-Mu Bapa, di mana kuasa-Mu bekerja atas kami. Keselamatan Kau anugerahkan bagi kami. Terbukti Engkau telah bangkit atas kematian. Engkau bangkit atas maut. Dan kemenangan ada di pihak kami. Di dalam nama Yesus. Pagi ini Tuhan, apapun dalam situasi apapun kami Bapa, keadaan kami percaya Engkau berpaut dalam kehidupan kami, Engkau manunggal dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami mau terus bersyukur di hadapan-Mu karena kami telah menjadi umat kepunyaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua rangkaian ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kata amin. Amin. Salam Bapak Ibu. Salam. Kita katakan satu dengan yang lain. Kemenangan buat kita bersama. Haleluya. Kita katakan Bapak Ibu sambil melambaikan tangan. Karena kita adalah umat kepunyaan Tuhan. Haleluya. Kita umat kepunyaan Tuhan. Kita menang di dalam Tuhan. Ku menang bersama Tuhan. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, haleluya, oh. Haleluya, Dia bangkit, amin. Haleluya, haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Ku menang bersama Yesus Tuhan, amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan.
perjanjian, Yesuslah bangkit, Katakan mau. kitalah umat, amin. Lah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian, Yesuslah bangkit, haleluya. Katakan mau. Bangkit dia lahir baru, amin. Dia lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya anak Allah, anak Allah, anak Allah, hei, anak Allah, hei, hei, hei. Kita lah umat pemenang, amin. Kita umat pemuji, haleluya. Kita anak perjanjian, Yesuslah bangkit, kalahkan bangkit, dia lahir baru, haleluya. Dia lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya anak Allah, amin. Anak Allah, anak Allah, hei, anak Allah, hei, hei, hei. Kitalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian, Yesuslah bangkit, kalahkan maut, bangkit, haleluya. Dia lahir baru, haleluya, dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya anak Allah, haleluya. Anak Allah, amin. Anak Allah, hei, anak Allah, hei, 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 hei. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan sama-sama mendengarkan pujian dari anak-anak PRBI. Silakan duduk Bapak Ibu. Celebrate, Jesus celebrate. Celebrate, Jesus celebrate.
Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega, the first and last we see. The curse of sin is broken, and we have perfect liberty. The Lamb of God has risen. He's alive. He's alive. Hallelujah. Jesus is alive. Hallelujah. Jesus is alive. Haleluya. Kita sama-sama nyanyikan. Rayakan Yesus, rayakan. Kemenangan ada di dalam kehidupan kita. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Haleluya. Rayakan, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit. Dia bangkit. Marilah rayakan. Marilah rayakan. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan, saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau rayakan. Haleluya. Haleluya, kau rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Haleluya, rayakan. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Amin. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit. Dia bangkit. Marilah rayakan. Marilah rayakan. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita yang begitu ajaib buat hidup kita. Benar Tuhan, kemenangan itu ada di sini Bapa. Kami aminkan. Dengan iman kami berkata, kemenangan ada bagian kami, pemulihan ada bagian kami, kesembuhan ada bagian kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Glory Yesus. Oh haleluya. Kami umatnya menyembah di hadapan Bapa. Haleluya Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri rata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatan-Mu. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini.
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Glory Yesus. Tuhan, kami percaya kemenangan, kelepasan terjadi di sini. Apapun tidak ada yang bisa mengikat kita, karena Engkau Allah yang menyertai kami lebih besar dari setiap masalah. Baik kemenangan, sakit, penyakit, kelepasan menjadi bagian hidup kami. Engkau Allah yang telah menang dan telah bangkit. Karena itu kami bersyukur untuk kemenangan yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan untuk pujian yang kami persembahkan buat kemuliaan nama-Mu. Sekarang Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Sampaikan isi hati Tuhan buat kami, sehingga kami mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Beri kemampuan untuk kami berjalan dalam kemenangan demi kemenangan, sampai Engkau datang kembali. Terima kasih, kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Happy Passover ya. Selamat Paskah. Saya percaya hari ini adalah hari yang sangat istimewa, karena seluruh umat yang dikatakan anak-anak Tuhan, mereka merayakan Paskah ya. Happy Passover. Satu hari kemenangan, karena Yesus itu telah menang dan bangkit dari kematian ya. Pujian tadi mengatakan kita adalah umat pemenang. Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita pun adalah umat-umat yang dibangkitkan dari kematian, dari keterpurukan ya. Tetapi hari-hari ini masih banyak yang hidupnya itu terpuruk. Harus kita jujur akui bahwa kita tidak lepas dari masalah dan terpuruk, termasuk dalam tanda petik anak-anak Tuhan. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah Paskah tidak mempunyai feedback atau dampak dalam kehidupan kita? Kita menyanyi, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, rayakan Yesus, rayakan bangkit ya, karena Dialah yang berkemenangan. Yesus pasti dan sangat luar biasa, karena Dia adalah Allah. Dia bangkit dari kematiannya 3 hari kemudian setelah Dia mati di salib. Dia bangkit dari kematiannya. Tetapi kematian yang Tuhan lakukan untuk kita
penebusan yang sangat-sangat luar biasa, kasih karunia-Nya yang telah Tuhan berikan buat kita, yang telah kita rayakan Jumat Agung yang lalu. Pertanyaannya adalah, apakah menjadi bagian dari kehidupan kekristenan kita? Jangan hanya ya pendeta, rohaniawan, pelayan-pelayan Tuhan yang berkemenangan. Tapi saya percaya setiap kita mempunyai kemenangan. Amin. Nah, kita akan lihat apakah makna dari Paskah itu dalam kehidupan kita, ya. Bacaan kita hari ini terambil dari Lukas pasal 24 ayat 1 dan 2. Tetapi saya akan baca nats kita, ayat perenungan kita pagi ini dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 3 sampai dengan 5. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 3 sampai dengan 5. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai dengan 5. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab yang sangat penting, perhatikan, kalau Alkitab mengatakan sebab yang sangat penting, itu tidak bisa ditawar lagi bahwa ini adalah hal yang sangat penting. Telah kusampaikan kepadamu, kata Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, termasuk kita yang membaca ayat ini pagi ini. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Rasul Paulus berkata, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Ya, ayat 6-nya berkata, ya, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Jadi kebangkitan Yesus dari kematian itu bukan omong kosong. Bukan cerita-cerita hoax ya kalau zaman sekarang beritanya. Tapi ini adalah kenyataan kebenaran Alkitab. Rasul Paulus sendiri mengalami hal itu. Puji Tuhan, dari bacaan firman saat ini kita melihat makna ya, makna Paskah. Jangan seperti murid-murid Tuhan yang sangat-sangat bodoh. Ini bukan orang sembarangan, bukan umat biasa, tetapi murid-murid Tuhan yang sangat bodoh. Karena mereka mendengar firman Tuhan, tetapi tidak pernah memasukkannya dalam hati yang paling dalam. Kebanyakan kita seperti itu. Jadi ketika masalah terjadi, persoalan terjadi, kita lupa bahwa kita itu mempunyai Allah yang bangkit. Allah yang bangkit bukan dimiliki oleh Ibu Martalina Gultom. Tapi kita semua memiliki Allah yang bangkit dari kematian. Tetapi yang murid-murid Tuhan cari itu apa? Allah yang bangkit dari kematian, tetapi dia mencari Allah yang tetap tinggal di dalam kubur. Coba Pak Harto baca Lukas 24 ayat 2 sampai dengan 6. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan
Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Ya, terima kasih. Pertanyaan yang sama masih disampaikan buat kita pagi hari ini dan hari-hari berikutnya. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Nah, Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang saya kasih, jelas ayat yang kita baca tadi. Mereka mendapati batu sudah terguling dan ayat mengatakan mereka tidak menemukan mayat Yesus. Jadi yang dicari bukan Yesus yang sudah bangkit, tetapi mereka mencari mayat. Enggak tahu ya, tujuannya apa enggak tahu. Tetapi yang jelas ayat mengatakan mereka mencari mayat Yesus. Karena terbukti setelah itu mereka berdiri termangu-mangu. Termangu-mangu itu ya, iya, kok mayatnya Yesus kok bisa enggak ada itu? Ini kan pertanyaan yang sangat signifikan. Menjadi PR buat mereka. Sebab yang dibayangkan yang enggak. Apa ada yang nyuri mayatnya Yesus ya? Ya. Kamu telah dibangkitkan. Saya enggak bosan-bosannya sampaikan ayat di Kolose itu. Kolose 3 ayat 1. Karena itu pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, di mana Yesus bangkit ya dari kematian. Jangan mikirkan hal-hal yang duniawi. Jangan kita mencari kehidupan yang sia-sia karena kita berpikir Tuhan tidak sanggup menolong kita. Allah yang kita sembah itu ya benar, itu memang kata Pak Pendeta memang begitu. Tapi masalahku ini enggak bisa, Pak. Suami saya sakit berat, istri saya sakit berat, orang tua saya sakit berat, cucu saya sakit berat. Yang lebih parah lagi, selalu yang keluar dari mulut adalah tidak mungkin. Tidak mungkin disembuhkan. Tidak mungkin usahaku yang bangkrut ini di tengah-tengah pandemi ini akan bangkit kembali. Selalu kata-katanya adalah negatif. Tidak mungkin. Berapa banyak orang hidup dalam kesia-siaan. Harus diakui dengan jujur. Saya juga ngalami, bukan enggak. Hanya bedanya saya sangat yakin dan percaya bahwa Yesus yang kusembah adalah Allah yang hidup. Allah yang mempunyai mata dan melihat. Allah yang mempunyai telinga dan mendengar. Bukan Allah yang buatan tangan manusia. Punya mata tidak bisa melihat, punya telinga nggak bisa mendengar. Satu hari ada cerita yang menarik. Peti tabut perjanjian Allah ditaruhkan dekat dewa, ya, dewa-dewa orang Filistin, Dagon, ya. Sak kamar. Ini benar-benar loh ceritanya di Alkitab, ada cuma saya nggak hafal ya di mana itu. Tetapi tiba-tiba saya ingat
Tiba-tiba anak sekolah minggu mesti ngerti ya. Dagon, allahnya orang Filistin itu ambruk, protol semua di depan peti perjanjian, tabut Allah. Karena di sana adalah ada kerub, ya, skema glory. Jadi tidak bisa Allah mana seperti Allahku, tidak ada. Ya, anak sekolah minggu kan nyanyinya seperti itu. Allah mana seperti Allahku. Tidak adanya banter sekali. Lah kita yang sudah tua-tua ini, ya Pak, itu kan kata pendeta. Tapi ini benar Pak. COVID ini, varian Delta, tidak mungkin disembuhkan. Jadi Bapak Ibu, manusia memang seperti itu, diliputi seperti itu. Saat anak saya kena COVID, anak bungsu saya, Yusak, mah, nak sampai kawan lebu ICU, wingi cuma hitungan hari. Kuat seminggu, tidak kuat paling 3 hari. Game. Kalau anak saya itu bisa sembuh itu adalah mujizat Tuhan. Mujizat itu. Wong sudah didaftarkan di ICU. Dan semua yang masuk ICU hampir 90% game. Tidak kembali. Karena napasnya cuma hanya tergantung ventilator. Saya sangat bersyukur, itu mujizat. Kalau anak saya yang pertama itu sembuh total. Jadi Bapak Ibu, kita harus punya keyakinan seperti itu. Bukan moga-moga, semoga kiranya, tetapi aku yakin Allah yang aku sembah di dalam Yesus adalah Allah penyembuh. Saya dengan saya nangis, doa dengan nangis. Seandainya Allah yang kami sembah di dalam Yesus itu tidak menolong, saya tetap percaya bahwa Allah adalah Tuhan penyembuh. Ya, saya harus punya iman seperti Sadra, Mesa, dan Abednego. Seandainya Allah yang aku sembah itu tidak bisa meluputkan aku dari hukuman Tuanku, aku tetap percaya Allah, Yehova itu adalah Allah. Jadi kita harus punya keyakinan seperti itu. Jangan sampai terjadi bahwa hukuman yang sudah disiapkan itu masalah yang kita akan hadapi itu lebih besar dari Allah kita. Bu Manurung tadi, Bu Martalina Gultom sudah menyampaikan, kita itu adalah umat pemenang. Amin. Ya. Harus yakin. Nah, pagi ini ada 3 makna Paskah yang penting yang akan saya bagikan buat Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah kuasa kebangkitan Tuhan. Filipi 3 ayat 10 berkata, Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Kenal enggak Yesus itu? Ini masalah besar loh. Hari Jumat yang lalu kan saya sudah singgung. Jangan berpikir menurut kebenaran kita sendiri. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, ya, dan kuasa kebangkitannya.
kenal Yesus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Jadi ketika kita dibawa ke lembah-lembah kekelaman, di sana Allah ada. Ya, jelas sekali ayatnya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Ini tidak enak. Tidak enak. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Tapi kemudian kita bangkit dari kematian. Supaya akhirnya aku beroleh kebangkitan, ayat 11. Dari antara orang mati. Amin. Kita ini jadi anak Tuhan itu harus militan loh. Tidak cuma sekedar tok. Apa dikira kita takut mati? Enggak. Hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itu yang harus kita menjadi bagian yang kita percayai. Kuasa Tuhan tanpa batas karena Tuhan sudah bangkit dari antara orang mati. Ya. Kalau Rasul Paulus katakan yang kukehendaki itu adalah suatu kerinduan. Ada kerinduan, kehendak untuk mengenal Dia. Lagi kalau kita datang ke gereja gak punya kerinduan untuk mengenal Yesus, ya akhirnya kita lupa. Seperti murid-murid Tuhan, nanti kita lihat ya. Setelah malaikat Tuhan mengingatkan, mereka baru teringat. Oh iya, Yesus pernah pesan gini, aku akan mati 3 hari kemudian bangkit. Lupa. Tapi Tuhan Yesus bangkit, ya. Siapapun tidak bisa memperpanjang hidup manusia. Tetapi Tuhan Yesus bangkit. Rasul Paulus ingin mengenal kuasa kebangkitannya. Apakah kita juga punya kerinduan untuk mengenal kuasa kebangkitan Tuhan? Kehadiran kita pagi ini akan menjadi sia-sia ketika kita nggak ada respon. Nanti kita akan lihat firman Tuhan. Banyak diberitakan yang respon cuma nggak banyak ya. Apapun persoalanmu, satu kuncinya, percayakah saudara bahwa Tuhan bangkit bagi saudara? Saudara harus yakin, yang seyakin-yakinnya bahwa Allah berkuasa atas kehidupan saudara secara mutlak. Atas masalah kita, masalah saya. Kita harus punya iman yang seperti itu loh, bulat, bunder. Tidak lonjong. Kalau engkau yakin, punya keyakinan, iman yang seperti itu, apapun masalahnya, kita akan enjoy. Loh, saya ini bukan tidak punya masalah loh. Masalah saya banyak. Tetapi saya yakin setiap masalah itu ada dalam rencana Allah. Allah tidak pernah salah dalam setiap kehidupan saya. Ikuti aja rencana Allah. Sebab akhir dari rencananya adalah aku mempunyai rancangan yang indah padaku mengenai kamu. Untuk memberi hari depan yang penuh harapan. Itulah Tuhan kita. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, janji firman Tuhan. Tuhan itu Allah yang berjanji dan janjinya murni, tidak sampai meleset. Coba tolong Pak Harto baca Lukas 24 ayat 7 dan 8. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan
ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Ya. Lali toh. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, pagi ini jangan lupa. Maka teringatlah aku akan kata-kata Pak Hosea ketika dia sampaikan firman Tuhan di mimbar. Gitu dong. Jangan ketika kita menghadapi masalah, Pak Hosea teleponnya orang aktif. Saya pasti datang. Tapi 24 jam penuh Allah yang engkau sembah di dalam Yesus itu standby. Jadi kalau Bapak Ibu mau telepon saya, kalau HP-nya lagi dicas, malam kan tak saya cas ya. Jangan salahkan saya. Enak-enak turu. Loh, saya ini malah jam 2 sudah bangun loh. Bikin renungan. Kalau Bapak Ibu telepon yang 24 jam full, itu telepon rumah. Ya. Itu telepon rumah saya. Pasti akan diangkat. Ya. Nah, kita lihat kita sering melupakan janji Tuhan. Alkitab kita adalah firman Allah yang benar dan bukan kebohongan yang dibuat benar. Hari-hari ini hati-hati loh. Banyak kebohongan yang dibuat benar. Saya sampai ribut dengan sahabat saya waktu sekolah. Ya, karena ada berita yang sangat-sangat gak masuk akal menurut saya loh. Saya tanyakan kepada dia jawabnya, Pak, Tuhan, kowe aja ngomong ngono lho, kowe terkutuk lho. Loh kok malah dia mengutuk saya ini tanya dengan benar. Saya nggak bisa cerita di sini karena ini sangat riskan ya. Nanti malah jadi ribut. Nah, akhirnya saya sudah tidak jadi tanya, tak delete videonya itu. Daripada ribut-ribut tak delete aja sudah. Ditanya ngenah-ngenah malah dia jawabannya seperti itu. Banyak berita hoax. Kebohongan yang dibuat benar. Penggenapan firman Tuhan itu pasti akan terjadi. Saya yakin, ya. Sekalipun rasanya masalah hidup kok janji Tuhan tidak ada hasilnya, ya. Kita kan sering mengalami seperti itu. Cari kerjaan nggak dapat. Ini Pak, buktinya mana? Janji Tuhan itu sangat dahsyat. Mengapa? Matius 18 ayat 18, tolong Pak Arto baca. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ya, ini janji Tuhan loh. Kalau istilahnya orang, bukan orang anak-anak Tuhan, ya, itu geni. Itu orang umum nyebut seperti itu. Hati-hati loh, nak ketemu wong kuwi bahaya. Idune itu geni. Artinya setiap kata yang diucapkan itu terjadi. Lah kita ini anak-anak Tuhan seperti itu loh. Sedemikian Allah memberikan kuasa kepada kita, maka hati-hati kalau ngomong itu hati-hati, jangan asal ngomong. Bocah kok koyo ngono. Lah nanti nak kejadian anaknya jadi bodoh, kita menyesal. Bodoh banget. Kita ini anak Tuhan, jaga mulut kita. Saya sekarang belajar untuk diam. Sudah diam aja sudah. Paling aman diam. Ya. Apalagi hari-hari ini adalah
kita lihat di medsos banyak orang bicara. Ngeri Bapak Ibu. Yang benar saja bisa disalahkan, apalagi kebenaran yang bohong dianggap benar. Nah, itu mengerikan sekali, ya. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, kuasa kebangkitan Tuhan itu ditawarkan kepada semua orang. Semua orang, ya. Coba tolong Pak Harta baca Lukas 24 ayat 9 sampai dengan 12. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? Ya, berita tentang kebangkitan Tuhan dibawa oleh perempuan-perempuan itu kepada rasul-rasul, murid-murid Tuhan. Ini murid-murid Tuhan loh, yang kemana-mana ngikut. Ketika Tuhan bangkitkan Lazarus, hai Lazarus, bangkit engkau. Lazarus keluar dari kubur dan hidup. Bawa kemari. Ya, gentong-gentong itu yang berisi air. Tuhan mendoakan dan jadilah anggur. Biasa orang menyediakan anggur yang luar biasa. Setelah mereka puas minum, baru yang kurang. Tetapi engkau memberikan anggur yang istimewa setelah orang minum. Anggur buatannya Tuhan luar biasa. Waktu saya ke Kana sana, wah luar biasa. Sampai saya mikir, caranya piye nggo anggur nang Indonesia iki nak saya kepengen banget minum anggur itu ya. Lalu saya coba berusaha untuk bawa sedikit ya, dan sampai rumah saya coba. Kayaknya enggak pernah juga saya untuk perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang saya kasihi, berita Paskah itu telah ditawarkan kepada setiap murid Tuhan. Tetapi yang respon ya, hanya satu, Petrus. Ayat 11 tadi katakan, tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan hoax, omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Jadi ketika hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apa yo Pak? Ya omonganmu. Coba kowe sing ngedepi. Kalau orang tuamu sakit, istrimu sakit, suamimu sakit, anak-anak sakit. Kowe pendeta ngomong gampang. Coba kowe ngedepi. Loh lah saya juga pernah menghadapi, tadi sudah saya saksikan anak saya. Saya langsung bayangkan anak saya. Malah berusia lebih kejeron lagi. Sudah bayangkan, wah terlalu jauh. Ya, anak saya dipanggil Tuhan. Karena tidak ada yang selamat. Ada istri pendeta yang pernah khotbah di sini juga kena COVID, varian Delta. Dalam hitungan waktu meninggal.
Ngeri Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, bukan saya tidak pernah ngalami. Masalahnya saya hanya, Tuhan aku tahu Tuhan, rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Kalau misalnya tidak persis yang saya bayangkan, saya tidak perlu komplain loh sama Tuhan. Sebab saya tahu kehidupan di sana lebih indah daripada di dunia. Amin. Kok nggak ada yang amin? Nah gitu toh. Pak aku durung kepengen dipanggil Tuhan. Ojo ngomong ngono. Pak usia kowe ora apa-apa sing wis 70 luwih. Loh, bener Bapak Ibu. Kehidupan di sana tuh lebih indah. Hari ini saya berduka cita karena sahabat seperjuangan saya, Bapak Pendeta Krismanto Yonatan, pendiri radio itu dipanggil Tuhan. Pak Kris itu sudah ngomong-ngomong terus secara pribadi. Beberapa bulannya yang lalu saya sempat temui dia terbaring lemah. Pak, harus semangat. Tidak usah takut. Saya berikan spirit. Yos. Itu terakhir saya jumpa dengan dia. Jadi Bapak Ibu, lambat atau cepat, kematian akan menjemput kita. Persoalannya apakah kita siap? Kalau kita memiliki Yesus yang bangkit dari kematian, kematian bukan masalah buat hidup kita. Amin. Amin. Mari kita akan angkat pujian. Bangkitkan aku. Aku di hadapan Tuhan bersama dengan segala yang kumiliki. Mari kita berdiri. Pakailah aku menyelamatkan jiwa yang terhilang. Aku melangkah jalani hidup ini bersama dengan waktu yang terus berlaju. Apakah aku ada di sini Tuhan? Kalau bukan untuk melayanimu,
aku sebagai anakmu, menyelamatkan jiwa yang terhilang. Aku melangkah jalan hidup ini bersama dengan waktu yang terus berlalu. Apakah aku ada di sini Tuhan, kalau bukan untuk melayani-Mu? Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Sekali lagi, jadikan aku. Jadikan aku hamba-Mu yang Ya Tuhan, Ya Tuhan. suara hamba-Mu telah berhenti berbicara. Haleluya. Sekarang kami menyerahkan setiap kami, jemaat-Mu ke dalam tangan Engkau. Jadikan kami hamba-hamba yang setia dan berkenan di hadapan Bapa. Pakailah kami dengan apa yang ada dalam hidup kami. Sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Ibu Manurung. Puji nama Tuhan, kita telah sama-sama mendengar firman Tuhan. Kita saatnya sama-sama mendengar warta pekan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Puji Tuhan, pada hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Hosea Editiono. Adapun warta jemaat sepekan yang akan kami sampaikan sebagai berikut. Ibadah Raya Minggu 24 April 2022 dengan pembicaranya Bapak Sopan Manurung. Ibadah online akan ditayangkan setiap minggu pukul 6 sore di channel YouTube GBI Hosana Semarang. Ibadah ABI dilaksanakan secara onsite pukul 7 pagi di ruang Sekolah Minggu GBI Hosana. Persembahan dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Supriyanto DRS dengan nomor rekening 898 512 6263 dan dapat disampaikan kepada Ibu Linda di toko Dinar Stationery pada Jalan Krakatau Raya. Serta disediakan kotak persembahan di pintu keluar bagi jemaat yang beribadah secara onsite. Tetap patuhi dan laksanakan protokol kesehatan saat beribadah di gereja maupun saat berada dalam mobil pengantar gereja. Dan bagi jemaat yang merasa kurang sehat, kami himbau untuk mengikuti ibadah secara online dengan serius.
Demikian warta jemaat sepekan yang telah kami sampaikan. Atas perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita akan sama-sama bangkit berdiri, kita akan akhir dalam ibadah kita. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita. Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang telah Tuhan berkati sepanjang ibadah kami pagi ini. Terima kasih untuk pujian, untuk pemberitaan firman-Mu. Terima kasih untuk Yesus yang bangkit dari kematian. Kami yakin kami tidak menyembah Allah yang mati, tetapi kami yakin Allah yang bangkit akan memberikan kekuatan buat kami. Kami tidak lagi terpuruk dan larut dalam kedukaan yang memanjang. Tetapi kami hari ini Tuhan adalah umat-umat yang berkemenangan. Amin. Tidak ada alasan Tuhan untuk kami undur daripada Engkau. Sebab Allah yang kami sembah di dalam Yesus adalah Tuhan yang hidup. Berkati setiap kami yang sudah hadir. Berkati sebentar petang bagi pemirsa yang mengikuti ibadah online. Berkati juga bangsa dan negara kami Indonesia. Kami rindu Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi seluruh bangsa Indonesia. Dan Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Sekarang Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Pulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah, kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak Tuhan dalam dimensi waktu tanpa batas, ditebus, diselamatkan dan menjadi ahli-ahli waris surga. Dan persekutuannya yang intim melalui Roh-Nya yang kudus terus menyertai, memberkati segala aktivitas usaha pekerjaan kita, disertai dan diberkati Tuhan, dibuat Tuhan berhasil. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan pagi hari ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini, esok, sampai Maranatha. Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin.